saya ketemu sebuah masjid di Newcastle upon Tyne. Di Newcastle itu ada masjid Jami' Newcastle. Di masjid Jami' Newcastle ini imamnya namanya Imam Abdul Wadud. Itu orang India. Tapi saya lihat program dakwahnya, lah kok keren ini program dakwahnya. Masjid itu lantai atasnya untuk masjid, lantai bawahnya gym. Anak-anak muda itu pada nge-gym di bawah. Kemudian ada kafenya. Kemudian di masjid itu juga di atas ya, itu ada pusat kegiatan untuk lansia ada sendiri, untuk anak-anak ada sendiri dengan berbagai macam fasilitas yang sangat lengkap. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Hadratul afadil, masyayikh yang dimuliakan Allah, guru kita semua Ustaz Syihabuddin, guru kita semua Ustaz Abdurrahman Ba'asyir, guru kita semua yang tidak dapat kami sebut satu persatu, para asatidz, para ustadzah, hafizahumullahu jami'an, juga seluruh hadirin hadirat di Islamic Center Karanganyar, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini Allah menghimpun kita di majelis ilmu. Ini majelis ilmu offline pertama saya setelah 6 bulan. Memang di Jogja lebih agak ngatos-atosnya langkung. Jadi kalau Karanganyar kayaknya memang sudah mujahid semua, kendel-kendel fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, keluarga kita dari segala keburukan. Allah lindungi dan jaga kita semua dari segala penyakit. Allah karuniakan afiat, Allah karuniakan kepada kita kelimpahan, kecukupan, sehingga kita semua insya Allah bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan tadi oleh Ustaz Syihab, bahwa kita mungkin anak-anak kita insya Allah akan menjadi para pembawa cahaya ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Cina, ke Asia Tengah, seluruh penjuru dunia. Dan itu tinggal tergantung kesiapan kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu Dewan Gereja Eropa merilis sebuah video tentang ancaman demografi di Eropa. Di situ disebutkan angka kelahiran rata-rata per keluarga di negara-negara Eropa itu sangat mengkhawatirkan bagi orang asli Eropa. Ras Kaukasoid Nordik yang asli Eropa itu di Spanyol angka kelahirannya cuma 1,2. Artinya dalam 10 keluarga itu hanya ada 12 anak. Di Jerman itu cuma 1,3. Di Perancis itu cuma 1,3 juga. Di Inggris itu 1,4. Jadi angka ini hampir sama di seluruh negara Eropa. Itu yang namanya keturunan ras asli Eropa, itu angka kelahirannya di bawah 1,4 semuanya.
Padahal sebuah peradaban untuk bertahan itu angka kelahirannya minimal 1,8, 18 anak per 10 keluarga. Itu minimal kalau mau bertahan. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, angka kelahiran para imigran Muslim di Eropa itu sangat tinggi. Yang di Jerman itu 6 angkanya. Artinya dalam 10 keluarga ada 60 anak. Kembruyung. Berarti untuk melawan penjajah seperti mana itu? Iya. Untuk kasus Eropa, demografi itu real. Apa ada analisa gitu, Ustaz? Indonesia dijajah 360 tahun enggak musnah, mana? Alhamdulillah. Itu yang luar biasa. Nanti kita akan bahas itu. Tapi coba kita perhatikan dulu tentang Eropa. Maka Dewan Gereja Eropa itu memproyeksikan pada tahun 2050 60% penduduk usia Muslim. Pada tahun 2050 mayoritas penduduk Jerman itu tidak seperti Kanselir Angela Merkel, tetapi wajahnya mirip Mesut Ozil semua. Dalam tahun 2050 penduduk Perancis itu akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema, bukan seperti Emmanuel Macron. Dalam 2050 di Inggris itu bahasa Inggris British English, ngerti ya? British English yang kayak Sherlock Holmes yang ngomongnya Harry Potter thinking bocah gitu. Nah, kalau ngomong kan gitu ya, orang Inggris asli yang British English itu Harry Potter thinking bocah itu akan tergusur oleh orang-orang yang bahasa Inggrisnya, "Hey brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25." Bahasa Inggrisnya siapa? Dr. Zakir Naik. Coba sekarang wali kota London namanya Sadiq Khan. Maka sekarang katanya nama London sudah diganti menjadi Londonistan. Karena perubahan demografi ini nyata, real. Pertanyaannya, di mana peran Muslimin Indonesia? Apakah betul kita akan berperan di dalam akhir zaman, di mana kemudian dakwah ini begitu dihajatkan di mana-mana? Keturunan kedua, ketiga orang Pakistan dan India yang Muslim di Inggris ini sudah krisis identitas. Agama tertulis masih Islam, tetapi separuh isi penjara remaja London ini yang memprihatinkan adalah teman-teman remaja India, Pakistan, Bangladesh, disingkat IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Di London, separuh penghuni penjara remajanya remaja India, Pakistan, Bangladesh. Yang menarik adalah, teman-teman yang disayang Allah, komunitas Muslim di Inggris ini, komunitas Muslim Indonesianya itu isinya orang terpelajar, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang keahlian yang sangat tinggi, mahasiswa PhD dan master. Ada satu orang Jogja itu tinggalnya di Nottingham. Nottingham itu kotanya siapa? Robin Hood. Di Nottingham itu beliau tahu pekerjaannya apa? Pakar campuran beton untuk runway, landasan pacu pesawat terbang. Neng tidak sembarangan. Beliau adalah konsultan campuran semen untuk landasan pacu pesawat bandara-bandara terbaik di dunia. Hamad di Qatar, Dubai di Emirat, Ceklapkok di Hong Kong, Narita di Tokyo, Kansai International Airport di Osaka, gitu ya. Itu konsultannya beliau. Itu nak nyambut gawe, itu kan dilapori di bandara Narita, Jepang. Itu ada bagian landasan pacu yang cuil betonnya.
Itu dijemput pakai pesawat pribadi ke Nottingham, terbangkan ke London pakai pesawat yang gede banget itu, A380, didudukkan di kursi apa namanya, atasnya kelas eksekutif itu apa namanya? Hah? Oh, pokoknya VIP ya. Terus terbang ke Jepang, nilai ini Bu, nyuwil sedidik itu diperiksa sama beliau, kemudian beliau masukkan ke program komputer, dikeluarkan rekomendasinya untuk dilaksanakan Juk Bali. Jangan menunggu kalian. Neng bayari sekali teko kemau, awake dhewe nyambut gawe 3 tahun mesti padha. Masya Allah, ini orang-orang yang hebat. Dan teman-teman ini sering diminta untuk apa? Ngisi motivasi, ngisi pencerahan untuk apa? Remaja yang tadi yang masuk penjara, remaja-remaja yang tadi ada di mana? Di teman-teman di India, Pakistan, Bangladesh, komunitas yang mengalami krisis-krisis identitas itu. Itu yang suruh ngisi, memberi pencerahan orang Indonesia. Saya ketemu sebuah masjid di Newcastle upon Tyne. Di Newcastle itu ada masjid Jami' Newcastle. Di masjid Jami' Newcastle ini imamnya namanya Imam Abdul Wadud. Itu orang India. Tapi saya lihat program dakwahnya, lah kok keren ini program dakwahnya. Masjid itu lantai atasnya untuk masjid, lantai bawahnya gym. Anak-anak muda itu pada nge-gym di bawah. Kemudian ada kafenya. Kemudian di masjid itu juga di atas ya, itu ada pusat kegiatan untuk lansia ada sendiri, untuk anak-anak ada sendiri dengan berbagai macam fasilitas yang sangat lengkap. Loh, saya pelajari program masjidnya ini asik. Jamaah masjid itu kalau akhir pekan, hari Jumat, hari Sabtu pagi itu ada kerja bakti bersih lingkungan sekitar masjid. Kenapa? Karena hari Jumat malam di Inggris hari mabuk nasional. Mending wong mabuk. Jumat malam itu di mana-mana orang mabuk. Sampai polisi lalu lintasnya juga mabuk. Petugas kebersihannya juga mabuk. Maka Sabtu pagi itu hari terkotor di Inggris. Nah, ternyata komunitas masjid ini dapat penghargaan berulang-ulang dari wali kota. Kenapa? Karena setiap Sabtu pagi bersih lingkungan, kerja bakti, gotong royong. Terus apa lagi program mereka? Donor darah. Jamaahnya dikerahkan untuk donor darah dan lagi-lagi dapat penghargaan dari PMI-nya Inggris. Kenapa? Karena darahnya orang muslim, jamaah masjid itu the best. Bersih, nggak mungkin pakai narkoba, nggak pernah minum minuman keras, nggak suntik-suntik aneh-aneh gitu kan. Dan kemudian konsumsinya juga sehat, orang-orangnya sehat. Sehingga apa? Kalau ada orang butuh darah, itu prioritas pertama nyari darah dari donor yang muslim. Yang ketiga, programnya itu ada program mendengarkan curhat ibu-ibu dan bapak-bapak sepuh di panti jompo. Jadi remaja masjidnya itu ada program mendengarkan curhat di panti jompo sambil didakwahi. Dan ternyata Masya Allah banyak yang bersyahadat. Nah, saya juga iseng tanya, loh gunanya dakwahi simbah-simbah itu buatan strategis. Simbah-simbah sendiri temennya ya hati ya. Dadak didakwahi orang strategis. Tapi apa Masya Allah jawaban mereka? Ya namanya dakwah itu untuk semua. Setiap ada satu orang bersyahadat, dia dikuburkan di Inggris, maka akan menyuburkan Inggris dengan dakwah berikutnya. Kemudian ada program mana? Apa itu? Remaja masjid kalau akhir pekan itu pergi ke rumah sakit, ke bangsal anak. Untuk apa? Menghibur anak-anak yang ada di bangsal anak di rumah sakit. Mereka pakai pakaian superhero, pakai Spiderman, pakai Batman, ada pakai Goodman gitu ya. Ada Batman yang harus ada Goodman. Kayak ada badminton harus ada Good plus Stone gitu. Badminton Good plus Stone.
pakai kostum superhero, itu menghibur anak-anak. Masya Allah, lama kelamaan wong tuane itu gelem ngaji di masjid. Karena apa? Tersentuh. Siapa yang ngasih perhatian ke anak-anak ini? Komunitas masjid. Terus mereka bikin program sosialisasi halal ke sekolah-sekolah. Dan halal dikampanyekan bukan sebagai muslim meal, tetapi high quality food. Yang namanya seru apa? Halal itu kan memang keseruannya dalam Quran untuk semua. Seruannya dalam Quran dari ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu, dan ya ayyuhan nas, semuanya diseru untuk makan makanan halal. Maka halal itu tidak boleh didefinisikan sebagai makanan muslim, tapi makanan semua manusia. Sehingga kemudian itu disosialisasikan. Halal itu keunggulannya ini. Sehingga banyak sekolah di Inggris mulai menyediakan makanan itu untuk semua siswa, bukan cuma yang muslim, halal. Kemudian ada program lagi untuk kalau musim dingin, kerja bakti bersihin salju di jalan. Itu hanya komunitas muslim yang turun membantu petugas-petugas kota untuk membersihkan salju di trotoar. Karena kalau di jalan sudah ada alatnya, tapi yang di trotoar ini sering meleset ke. Jenengan pun nanti teng salju. Percaya kula, ora kepenak. Saya pernah merasakan suhu paling dingin yang pernah saya rasakan itu waktu di Toronto, Kanada. Waktu itu bulan Januari, pas puncak musim dingin, saya mengalami suhu minus 23 derajat Celcius. Tetapi real feel-nya yang terasa itu minus 30. Jadi kalau di data di aplikasi kita itu ada aktual, ada real feel. Aktual suhunya itu minus 23, tapi terasa karena ada angin, ada faktor tekanan udara macam-macam, minus 30 Pak. Umbelen langsung beku Pak. Kurang kabar rasanya ya. Jadi ini mata ini gitu ya, kan pedih gitu, keluar air mata langsung beku. Orang kepenak blas. Jadi salju itu indah dipandang, tidak indah dirasakan. Makanya londo betah nang kene. Soalnya kan kono nek musim dingin itu ndak enak Pak. Kalau di syuting, di foto, api dilakoni itu belum licinnya. Kalau sudah mulai mencair yang namanya salju di trotoar, itu kepleset, kebanting, letangi weangel. Luar biasa. Nah jadi mereka kerja bakti, nyusrui SS yang ada di trotoar itu. Nah saya tanya ke Imam Abdul Qadir, Imam kok ini program dakwahnya kreatif sekali? Dia malah ketawa. Loh karena ketua tim dakwah masjid ini orang Indonesia. Saya terus tanya, siapa namanya? Dikasih nomor kontaknya dan namanya. Ternyata kakak kelas saya, alumni SMA 1 Jogja. Begitu saya kemudian kontak, tanya, kok bisa begini Mas? Keren banget program dakwahnya. Loh sampai gimana tau? Wong saya niru Joko Karyan. Takbir. Jadi Masya Allah, teman-teman yang disayang Allah, aku ini Joko Karyan ya orang ngomong-ngomong gitu. Saya tuh di Joko Karyan juga kadang-kadang cuma ide-ide kecil. Ternyata ide-ide kecil yang kita lakukan, laksanakan, itu inspirasi untuk seluruh dunia. Dan kita tidak tahu jangan-jangan yang begitu banyak. Artinya apa? Yang tidak kita ketahui, kan insya Allah nggak menimbulkan ujub, itu pahala jariah. Jadi pahala jariah dakwah kita itu bisa sampai kemana-mana di era medsos ini tanpa kita sadari. Dan barakallahu. Jadi teman-teman yang insya Allah, pokoknya mulai sekarang tanamkan kepada anak-anak kita. Saya itu sudah ngomong sama anak saya, Nawaf, Jaishan, Labib, Hilma, dakwah. Tapi Indonesia jatai abah. Indonesia jatai abah. Nah, boso Jawa iso, gitu ya, nirok-nirok basa Madura iso, nira-nira ke basa Sunda sithik-sithik iso, nira-nira ke basa Palembang, basa Aceh, basa Minang abahmu iso. Sing abah ra iso kuwi kowe sinau bahasane. Maka alhamdulillah Hilma anak saya yang pertama itu selain belajarnya dekat sini di Baitul Quran Sragen pondoknya, itu bahasa Jepangnya alhamdulillah lancar.
Nawaf sekarang 5 tahun, mau 6 tahun itu ngomong Inggrisnya wis rada nyenengi, luwih fasih timbang bapaknya. Oh bapaknya Jenglis, Japanese English. Japanese English itu dulu saya juga nggak pede, tapi begitu ngerti orang Inggris itu bahasa Inggrisnya ya beda karo wong Amerika gitu ya, orang India juga bahasa Inggrisnya beda karo wong Inggris gitu. Kemudian orang Cina nek bahasa Inggris luwih apik meneh. Jenengan kalau ke kota-kota di pantai barat Amerika, di negara bagian California, San Francisco, kemudian Los Angeles, itu orang Cinanya semakin banyak dan bahasa Inggrisnya itu kayak di Hong Kong. Oh my sister, your bag is very nice, but the price make me cry. Cut the price. If you don't cut the price, it's the same you cut my hair. Jadi akhirnya dulu itu saya pertama kali ke luar negeri itu tidak pede dengan bahasa Inggris saya. Nah begitu ketemu ngomong kuwi, bahasa Inggrisnya bahasa Arab itu. Aku akhirnya pede, masa kalah pede karo tukang becak Malioboro. Where do you want to go, sir? I'll bring you with my becak, sir. Don't worry, sir. The price is very cheap, sir. If you want to go around the city, sir, around. My becak is the best choice, loh, sir. Jadi, Masya Allah, teman-teman, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita ini bangsa yang nyuwun sewu, teman-teman. Tadi sudah disebutkan Ustaz Syihab, kok kita bisa eksis? Katanya 350 tahun dijajah, tetapi nyatane saiki isih 200 tidak yuto. Itu tidak akan terjadi kecuali seperti muqaddimah undang-undang kita, undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah. Nyuwun penjenengan, bayangkan benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus, tahu ya Christopher Columbus, sebelum kedatangan Hernando Cortés, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, ini penjajah-penjajah dari Eropa itu. Sebelum kedatangan mereka, antara Amerika Utara sampai Amerika Selatan terbentang itu, menurut perakiraan para sejarawan, ada sekitar 50 sampai 110 juta orang. Itu tahun 1500-an. 50 sampai 110 juta orang asli Amerika, asli pakai sode. Itu yang kemudian secara keliru disebut Indian, karena pikirannya itu India, maka disebut orang Indian. Natif Amerikan, orang Amerika asli itu dulu jumlahnya 50 sampai 110 juta orang. Mereka bicara 118 bahasa. Di mana mereka sekarang? Musnah. Di utara hampir tidak bersisa. Di selatan agak beruntung, sebagian nyampur dengan penjajahnya. Kayak Presiden Evo Morales ya, dulu itu kan campuran antara orang asli dengan penjajahnya, orang Spanyol. Nyaris musnah. Kenapa? Penjajahan Eropa itu ganas yang luar biasa. Sekarang Amerika dari utara sampai ke selatan, mereka tidak lagi bicara 118 bahasa tadi. Hilang, kebudayaannya hilang, penduduknya hilang, semua berubah menjadi penduduk ras Eropa. Yang isinya di Amerika utara sampai ke selatan itu kan orang yang dulu jajah datang, bukan penduduk asli. Musnah. Itu penjajahan yang sebenarnya kayak gitu. Ini dekat sini ada benua namanya Australia. Dulu orang aborigin natif Australia itu sebelum kedatangan James Cook pada tahun 1700 itu berapa jumlahnya? Menurut perkiraan para sejarawan jumlahnya antara 8 sampai 20 juta orang. Di mana mereka sekarang? Data terakhir seingat saya cuma tersisa 45.000. Itu pun dikonservasi kayak suaka margasatwa. Dan bahkan menurut konstitusi Australia sampai tahun 1910, orang aborigin itu tidak digolongkan, dimasukkan sebagai warga negara dengan status manusia, tetapi mereka binatang.